Hola guys, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat jalani harinya ya. Yaps, kali ini kita akan membahas kembali 10 soal farmasi untuk persiapan ujian kompetensi farmasi dan juga mengasah kemampuan serta wawasan kita dalam ilmu kefarmasian. Langsung saja, mari kita bahas. Soal pertama. Ibu Susi berusia 35 tahun mengeluh radang tenggorokan dan berencana membeli obat tablet hisap ke apotek, yaitu Framasetin dan Gramisidin, sebanyak 10 tablet. Sebagai farmasis, apa yang Anda lakukan? A. Memberi sesuai keinginan pasien. B. Menyarankan untuk periksa ke dokter. C. Tidak memberikan. D. Memberikan karena obat bebas. E. Memberikan karena tergolong DOA ataupun daftar obat wajib apotek. Dan seperti biasa, bila ingin menjawab terlebih dahulu bisa di-pause video ini. Dan jawaban yang paling benar adalah B. Menyarankan untuk periksa ke dokter. Hal ini dikarenakan obat tersebut, Framasetin dan Gramisidin, termasuk antibiotik yang termasuk obat keras, sehingga memerlukan resep dokter. Soal kedua. Pasien anak usia 15 tahun dengan berat badan 40 kg, tinggi badan 160 cm, menderita diabetes mellitus tipe 1. Gula darah pasien berhasil terkontrol setelah diberikan insulin Detemir 0,2 unit per kilogram berat badan. Berapa unit insulin yang diberikan? A. 0,2, B. 0,4, C. 2, D. 4, E. 8. Dan jawaban yang benar adalah E. 8. Mari kita lihat untuk perhitungannya. Dikarenakan kebutuhan insulin itu 0,2 unit per kilogram berat badan, sedangkan berat badan usia anak tersebut yaitu 40 kg, maka bila dikalikan sama dengan 8 unit. Soal nomor 3. Pemberian tablet di suatu industri farmasi menggunakan formula sebagai berikut. Norfloxacin, magnesium stearat, selulosa mikrokristalin, natrium kroska. Saat dievaluasi, ternyata waktu disintegrasi tablet melebihi batas yang diinginkan. Apa yang harus diubah dari formula di atas? A. Mengurangi selulosa mikrokristalin. B. Mengurangi natrium kroska. C. Mengurangi magnesium stearat. D. Menambah bahan tambahannya yaitu cross-carmelos. E. Menambah selulosa mikrokristalin. Dan jawaban yang benar adalah D. Menambah bahan tambahan yaitu cross-carmelos. Hal ini dikarenakan pada soal itu dinyatakan bahwa tablet memiliki waktu disintegrasi yang lama. Sehingga dibutuhkan untuk penambahan disintegran. Seperti misalnya yaitu cross-carmelos. Soal keempat. Seorang pasien datang ke apotek ingin membeli obat asam mefenamat tanpa resep. Berdasarkan peraturan DOA, berapa maksimal jumlah tablet yang boleh diberikan oleh farmasis? A. 5, B. 10, C. 15, E. 20, E. 25. Dan jawaban yang tepat adalah D. 20. Karena dilansir dari Kemenkes nomor 347 tahun 1990 bahwasanya asam mefenamat boleh diberikan sebanyak 20 tablet. Soal kelima. Suatu industri membuat krim dalam tub 5 gram. Setiap tub diisi dengan 100 mg zat aktif sehingga diperoleh kadar zat aktif A. 0,1%, B. 0,2%, C. 1%, D. 2%, E. 10%. Nah, ini gampang nih. Dan jawaban yang benar adalah B. 0,2%. Karena ingat kalau misalnya ditanyakannya kadar zat aktif berarti
rumusnya itu persen per B. Artinya berat gram zat aktif dalam setiap tubnya. Maka sama dengan 100 mg per 5 gram. Artinya 100 mg per 5000 mg sama dengan 0,2%. Soal ke-6. Ekstrak herbal kurkuma banyak dimanfaatkan untuk mengatasi perut kembung, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan nafsu makan. Suatu industri hendak membuat sediaan dengan bahan ekstrak herbal kurkuma, dan untuk pengujian mutunya, industri tersebut melakukan identifikasi menggunakan marker senyawa A. Kurkumin, B. Santonin, C. Terpenoid, D. Flavonoid, E. Alkaloid. Ini langsung bisa dijawab nih. Dan jawabannya adalah tentunya kurkumin. Sudah jelas ya untuk pembahasannya. Oke, soal ke-7. Dosis amoksisilin untuk anak usia 8 bulan adalah 20 mg per kilogram berat badan per hari. Berapa kekuatan obat untuk sekali pemakaian jika pemberian setiap 8 jam dan diketahui berat badan anak tersebut yaitu 7,5 kg. A. 30 mg, B. 50 mg, C. 150 mg, D. 300 mg, E. 500 mg. Dan jawaban yang benar adalah B. 50 mg. Mari kita bahas untuk perhitungannya. Bisa dilihat bahwasanya dosis sekali pakai ini untuk amoksisilin di soal yaitu 20 mg per kilogram per berat badan per hari. Maka dikalikan dengan disesuaikan dengan berat badan anak tersebut yaitu 7,5 kg. Didapat 150 mg per hari. Ini per hari, hitungannya per hari itu 24 jam. Adapun untuk dijadikan 8 jam maka dibagi 3. Maka hasilnya 50 mg. Maka jawabannya 50 mg. Soal berikutnya. Seorang farmasis menerima resep untuk membuat salep 20 gram dengan formula kalamin 15%, kresol 2,5%, ZNO 12,5%, lanolin ad sampai 100. Berapa banyak kresol yang harus disiapkan farmasis? A. 0,25, B. 0,5, C. 0,75, D. 1, E. 1,25. Dan jawaban yang benar adalah B. 0,5. Karena bisa dilihat bahwasanya di soal itu kresol dibutuhkan dalam formula 2,5%. Nah, sedangkan untuk pembuatan salepnya itu 20 gram. Maka kresol 2,5% dikali 20 gram sama dengan 0,5 gram. Soal berikutnya. Akhir-akhir ini di daerah A telah terjadi kasus luar biasa terkait munculnya penyakit difteri. Maka dari itu, Dinkes setempat dengan cepat melakukan penanganan terhadap kejadian tersebut dan melakukan upaya pencegahan untuk para balita dengan melakukan program vaksin gratis. Vaksin apakah yang diberikan? A. PCV, B. HIB, C. BCG, D. HPV, E. DPT. Dan tentu jawabannya adalah E. DPT. Mari kita bahas semua singkatannya ya. Untuk PCV ini yaitu untuk pneumococcus virus, HIB ini untuk meningitis dan pneumonia. Untuk BCG ini tuberkulosis, HPV ini papillomavirus, sedangkan untuk DPT yaitu untuk difteri. Soal berikutnya. Seorang wanita datang ke dokter mata karena mengalami gangguan penglihatan dan dokter wanita tersebut menderita glaukoma sudut terbuka. Obat apa yang tepat diberikan? A. Nafazolin HCl, B. Chloramphenicol, C. Hidrokortison, D. Tetrahydrozolon HCl, E. Timolol. Dan jawaban yang tepat adalah E. Timolol. Karena memang untuk terapi glaukoma sudut terbuka ini salah satunya timolol ya, yaitu mekanismenya beta blocker. Adapun untuk obat-obat yang lainnya bisa dilihat di sini.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita bahas untuk hari ini. Sekali lagi, semoga teman-teman sekalian tetap semangat dan terus belajar dan menambah wawasannya, karena kesehatan salah satu tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan yaitu untuk meningkatkan daya dan kesejahteraan kesehatan di masyarakat. Baik, di sini ada sedikit pantun motivasi ya dari saya. Pohon jati tumbuh belajar, pandai berpantun orang Banjar. Jika kita malas belajar, cita-cita takkan terkejar. Oke, tetap semangat sekali lagi. See you, bye-bye.